Banyak tanaman obat di sekitar kita. Di pedesaan masih banyak dijumpai dan relatif masyarakat saat ini. Banyak yang tidak mengetahui kegunaannya dan dianggap gulma sebagai yang harus dibasmi. Dibuang begitu saja, padahal kaya manfaat dan bernilai jual tinggi. Salah satunya adalah tanaman mulwa. Annona reticulata atau buah nona atau mulwa adalah pohon kecil gugur atau semi hijau masuk dalam keluarga tumbuhan Annonaceae. Ia terkenal karena buahnya yang manis dan mirip dengan serikaya. Mulwa dapat tumbuh tinggi mencapai 8 meter hingga 10 meter dengan mahkota terbuka dan tidak beraturan. Daunnya ramping tidak berbulu, lurus dan runcing di puncak, namun ada beberapa varietas yang memiliki daun berkerut berukuran 10 cm hingga 20 cm, panjang dan lebar 2 cm hingga 7 cm. Bunga berwarna kuning kehijauan, umumnya berkelompok 3 atau 4 berukuran diameter 2 cm hingga 3 cm, dengan 3 kelopak luar yang panjang dan 3 kelopak dalam yang sangat kecil. Bentuk buahnya bervariasi, berbentuk hati, bulat, lonjong, atau tidak beraturan. Ukurannya berkisar antara 7 cm hingga 12 cm, tergantung pada kultivarnya. Saat matang, buahnya berwarna coklat atau kekuningan, dengan highlight merah dan tingkat retikulasi yang bervariasi, tergantung varietasnya. Dagingnya bervariasi dari berair dan sangat aromatik, hingga keras dengan rasa yang kurang disukai. Rasanya manis dan nikmat, mirip dengan rasa kustar tradisional. Maka dari itu, dalam bahasa Inggris, tanaman ini dikenal dengan nama custard apple, atau apel kustar. Mulwa merupakan tanaman asli Karibia dan Amerika Tengah, kemudian menyebar ke daerah tropis. Mulwa ditanam dan tumbuh liar di Asia Tenggara, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Australia, dan Afrika. Keberadaan mulwa sekarang menjadi semakin langka. Tanaman ini menghasilkan buah yang dapat dimakan segar, juga diyakini berkhasiat dan digunakan sebagai obat secara tradisional. Tanaman ini tumbuh dari dataran rendah di permukaan laut hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, ketinggian di wilayah Amerika Tengah yang memiliki musim hujan dan kemarau bergantian. Tanaman ini dibudidayakan dan dinaturalisasi di banyak tempat di daerah tropis, termasuk Asia Tenggara, Taiwan, India, Pakistan, Australia, dan Afrika. Di India, spesies ini telah bermigrasi dari budidaya awal ke alam liar. Meskipun pohonnya tumbuh optimal pada kondisi tropis,
namun juga ditemukan di daerah subtropis, membutuhkan kondisi lembab dengan curah hujan sedang hingga tinggi. Dibandingkan dengan anona lainnya, tanaman ini kurang toleran terhadap kekeringan. Suhu tahunan yang dibutuhkan berkisar antara 17 hingga 27 derajat Celcius. Annona reticulata tumbuh di banyak jenis tanah dengan pH berkisar antara 5 hingga ke 8. Ia tidak tahan terhadap genangan air atau permukaan air terlalu tinggi. Benih dapat diperbanyak dengan cara generatif dengan biji. Biji dijemur selama 2 hari, lalu disemaikan dengan kompos dan tanah 1:1. Teknik budidaya lainnya adalah sambung tunas dan okulasi. Pohon ini menghasilkan 45 kg buah per tahun. Di Asia, musim berlangsung dari 10 Juli hingga September, dan di Karibia, berlangsung dari Februari hingga April. Tanaman mulwo tidak memerlukan perlakuan khusus untuk pertumbuhannya. Bahkan dapat ditanam dalam pot atau drum bekas yang besar berdiameter minimal 40 cm dan tinggi 50 cm. Karena tanaman mulwo merupakan tanaman buah yang mempunyai perakaran yang kuat dan banyak, serta dapat berkembang besar. Akar mulwa dapat digunakan untuk penurun demam, getah kulit akar, untuk obat sakit gigi. Kulit kayu yang bersifat astringen dan rebusannya diolah menjadi tonik, mengobati gangguan perut. Daunnya digunakan untuk obat pembasmi cacingan. Obat bisul dan buahnya selain dikonsumsi juga bisa digunakan untuk obat diare atau disentri, mengatasi gagal ginjal. Sayangnya buah ini sudah tidak banyak dilirik orang, tetapi mengingat begitu banyaknya manfaat dari tanaman mulwo ini, alangkah baik kita ikut melestarikan keberadaannya agar tidak punah dari bumi Nusantara ini. Sekian ulasan singkat tentang tanaman mulwa. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.